Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Wa qalu orang-orang ini terusan daripada kamaritian. Orang-orang Nasrani mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Yahudi nyebutkan moal ke surga kecuali orang Yahudi. Teruskeun deui wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan Nasrani, Yahudi, bahkan orang-orang musyrik mengatakan ittakhadallahu walada, Allah punya anak. Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, Uzair itu anak Allah, Ezra. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu, Yesus itu anak Allah. Orang-orang musyrik mengatakan malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Mereka ngomong itu dibantah ku Allah. Subhana, Maha suci Allah. Subhanallah eta sesuatu ucapan akan ketakjuban anu intina ngabersihkeun Allah dari hal yang tersebut. Kalau orang nempo sesuatu yang itu tidak ada menafikan keesaan Allah atau apa, eta ngomongna masya Allah. Namun berkaitan dengan hal-hal yang ada membersihkan Allah dari yang tidak pantas, itu subhanallah. Subhanahu, Maha suci Allah, ngabersihkeun dari sangkaan-sangkaan omongan-omongan mereka. Jadi orang Yahudi itu mengatakan Ezra atau Uzair itu anak Allah. Sebab Uzair itu saat itu tidak ada lagi orang yang tahu Taurat, yang hafal Taurat. Tapi Uzair apa? Sehingga disebut anak Allah. Atau kayaknya surat Baqarah kayaknya sana. Uzair itu pernah HS 100 tahun. Nah, itu datang ke hiji kampung, itu Uzair, sebagian cerita kisah adalah Uzair. Datang ke hiji kampung, beak kampung itu diserang ku batur, beak. Nabi Uzair, anna yuhyi hadhil arda ba'da mautiha. Bagaimana cara Allah menghidupkan kampung ini kembali setelah dia mati? Akhirnya Uzair HS di tatangkalan. Sakeun ka rasana mah. Jadi HS teh memeh dohor gitu nya. Bangsa jam 11 lah. Udang jam 3. Juga teh poe eta keneh orang di 100 tahun kemudian. Bukan ka rasakeun. Juga teh poe eta keneh orang lain. Masih ditempo. Keledainya guys jadi tulang belulang. Makanan persediaan dia sudah tidak ada. Diserap lapuk kabeh. Diudang-udang ke kok keledainya. Untuk menenangkan Nabi Uzair kalau diberi nyawa aing bisa. Mirip dengan cerita Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim. Uzair, jadi Uzair awet ngora. Begitu nyana datang kan ini 100 tahun lebih. Begitu nyana datang ke kampung, isi Uzair teh eta nu tadi budak leutik, zaman nyana budak leutik, nyana geus gede, eta budak leutik, kurang nyana sekolah. Uzair sakitu keneh bae. Dan saat itu sudah tidak ada orang yang paham Taurat, hafal Taurat, hanya Uzair yang hafal. Akhirnya sebagian Yahudi saat itu langsung mengklaim bahwa Uzairun ibnullah, Uzair itu anak Allah. Nasrani gitu, bahwa Al-Masih itu adalah anak Allah. Maka Nasrani yang meyakini Isa anak Allah itu kafir. Disebutkan Nasrani harus salah tanah eta. Sebab teh aya dina juz 7 teh, memang juz 7. Aya Nasrani saya nu bener, maksudna nu mana lain ieu. Lain anu mengatakan bahwa Isa itu anak Allah. Eta mah dicap laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Telah kafir, yakin telah kafir orang yang mengatakan Allah itu yang ketiga dari yang tiga. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafir orang yang mengatakan Allah itu ya Isa itu. Atau Isa itu ya Allah itu. Kafir dia zaman menyebutkan anak Allah. Jadi Nasrani itu ya opat. Di Al-Quran ayat opat Nasrani. Yang tiga itu kafir. Yang satu itu tidak. Menurut nuntun mana? Tang jelas-jelas sebutkan di akhir surat akhir juz genep. Terus nak juz 7 laqad wa idza sami'u ma unzilat ya. Itu Nasrani yang benar itu mah. Macam anu kawan disebutkan Raja Habasyah, Raja Ethiopia teh itu Nasrani, tapi cek Nabi dia sebagian dari Nasrani yang beriman. Kan masuk karena kategori Nasrani nu aya dina juz 7 teh. Atau akhir juz 6 awal juz 7. Di lain ketika bicara Quran, Nasrani itu tidak sama. Maka itu bisa disarwakeun. Oleh Nasrani yang sekarang ada, kayaknya yang tiga itu. Ya. Kalau tidak meyakini Trinitas, yang meyakini Isa itu ya Tuhan itu, atau Isa itu anak Tuhan. Kayaknya bersama Bapa di surga.
Bahwanya eta maka dikatakan nahnu abnaullah wa ahibba'u. Orang-orang kafir ahli kita mengatakan kami ini anak-anaknya Allah dan yang dikasihi oleh Allah. Jadi ucapan bersama Bapak itu ya memang ada Quran. Mereka mengatakan demikian, mengaku sebagai anak-anak Allah, pilihan-pilihan Allah. Jadi ditentang. Omongan Rahmat salah. Atau orang-orang kafir Quraisy, kafir musyrik mengatakan malaikat itu adalah anak-anak Tuhan. Karena dia tidak kenal Nabi. Nah malaikat ya barang ayah Nabi. Maka dengan sombong nah mengatakan, "Geus samun bener maneh Rasul Muhammad, coba Allah kirim malaikat datangkeun ka dieu ngomong hareupeun aing, "Heuy, Muhammad eta Rasul." Ayeuna kitu. Atau Allah turun ka dieu ngomong ngabejaan ka urang, nelpon tangga WA tah. "Heuy, Muhammad itu Rasul aing." Gitu. Oh, saking parah-parah menentang nanti. Dan mereka mengatakan demikian, subhanah. Tah, makanya di ayat ieu ye. Di ayat ieu yang menurut wakaf ya. Nah, ade wakaf eureun. Wa qalu takhadallahu walada subhanahu ballahu ma fis samawati wal ardh. Karena di Quran ayat 2 ayat kieu. Wa qalu takhadallahu waladan subhanah ayat gitu. Lahu ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Lamun eureun dina wa qalu takhadallahu walada. Ulah eureun doang teruskeun. Aja ulah tutup kitab Quran geus. Ulah teruskeun subhanahu gitu. Anggeuskeun, ulah dipotong. Atau nukio, kamu nukio mah. Innallaha wasal. Innallaha wasi'un alimu wa qalu. Cicing dirinya. Ittakhadallahu walada. Oh, eta mah ngahaja-haja badinya bisa kafir. Maha suci Allah membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak dengan Allah. Karena kalau Allah punya anak, berarti secara tidak langsung mengatakan Allah itu berjenis kelamin. Karena mau tidak mau ayah anak mah kudu aya kelamin. Nah, kumaha bisa boga anak? Dan pasti nantinya anaknya itu makhluk apa bukan? Dan Allah tuh esa, kidam, mustahil untuk punya anak. Tidak mungkin. Secara logikanya gitu baik. Yang Maha Esa, yang tidak butuh apa-apa, lalu punya anak kan tidak masuk akal. Yang bukan makhluk Tuhan kok. Jadi Tuhan itu bisa diwariskan ya boga anak. Menang warisan naon pangeran. Baru bahaya. Pokoknya itu logis lah. Tidak logis. Tidak logis secara akal. Secara nakli jelas sebut ke lam yalid wa lam yulad. Secara akal enggak logis. Enggak masuk akal. Kalau Allah punya anak. Ballahu ma fis samawati wal ardh. Tapi tadi ya, Allah tidak memiliki anak, tapi Allah mengakui kepunyaan kepada manusia. Ballahu milik Allah, ma fis samawat. Semua apapun yang ada di langit dan di bumi. Milik teh maksudnya milik Allah hakikatnya. Kholqon Allah yang menciptakan, abidan dan semuanya mengabdi kepada Allah. Baik secara terpaksa tadi atau sukarela. Wal milkiyah tunafil wiladah walada. Dan kepemilikan itu menafikan sifat anak. Anak bukan orang lain. Anak bukan orang lain. Lah, bukan orang bisa dijual. Ya bisa kan? Allah memiliki, berarti itu menafikan sifat Allah punya anak. Secara tidak langsung. Kulullahu qanitun. Tadi milik tadinya Allah yang memiliki. Terus, maka karena Allah yang memiliki, terserah Allah. Maka eta anak lain milik orang, anak orang lain milik orang, mun milik orang lain anak orang. Mobil anak orang lain milik orang, dijual ke orang aja. Tapi lamun anak orang lain milik orang, sehingga temenang orang dijual. Kan sesuatu yang sah, yang dua jiwa itu yang sah dimiliki. Baru boleh dijual, digade, yang sah dimiliki. Jadi ketika memiliki sesuatu yang boleh dijual itu berarti yang dimiliki. Jadi ketika nyana bahasa anak milik berarti menafikan bahasa anak. Kalau bahasa anak berarti tidak milik. Anak urang teh lain milik urang. Lain milik urang mah kurang gadekeun. Boga 10, gadekeun 5.
Ayat 5 deui. Itu bisa. Tidak bisa dijual. Dan semua orang tuh tahu. Buktinya di dunia kuari kan memerangi di antara human trafficking kan. Penjual belian manusia. Anak banget teh. Mereka sendiri sadar itu tidak boleh dijual belikan. Karena bukan milik. Sadarnya sebenarnya. Akalnya teh main pasti. Yang boleh, yang kalau milik berarti tidak. Ini sebenarnya milik Allah berarti lain anak. Namun anak lain milik. Bahasa milik Allah itu berarti menafikan sifat anak. Allah tidak punya anak, semua milik Allah. Maka karena semua milik Allah, terus kumaha Allah weh. Saya untuk ngarang. Karena itu miliknya. Orang boga mobil tapi dijual tarik naon ku orang, kumaha orang. Teu bisa aya nu nyegah. Ini kurang dijual, padahal mau iya teman mobil aing gitu kan. Kumaha aja milik orang ieu. Maka karena itu pun kita semua yang di langit di bumi kabeh eta milik Allah. Itu kumaha Allah. Dengan bahasa milik Allah itu menafikan Allah punya anak. Karena di urang dia lamun eta milik berarti lain anak, lamun anak lain milik. Atau bahasa doang boga anak, boga. Tapi lain milik eta. Karena milik itu secara fikih sesuatu yang dimiliki itu boleh dijual. Tapi anak mah teu meunang dijual. Gimana nggak jual anak? Anak kaya mah, anak kaya mah milik ngaranna eta mah. Meskipun ngebahasana boga. Kullun lahu qanitun dan semuanya nurut kepada Allah. Qanitun nurut. Kenapa surah subuh aya kunutna eta ciri jelema nurut ke HSS mana? Saking nurutna ka Allah, hudang geus. Geus eta mah HS deui. Makanya aya kunut salat subuh teh. Kunut itu artinya nurut. Qanitin, orang-orang semua ya kullun lahu qanitun. Semua nurut kepada Allah, entah yang berakal atau tidak, tapi ngarang-ngarang nurut mah biasanya berakal. Nah, ini hanya taglib aja. Taglib artinya lebih memfokuskan kepada yang berakal. Padahal yang tidak berakal pun nurut sama Allah. Batu nurut ke Allah. Kata batu tiba heula dirinya baik, sekolah dirinya sih. Tuh terubah tenawan. Gunung Allah batuk sih, wayana batuk. Dan tidak bisa dikomik aja ketika nyana batuk. Itu nurut ngaran. Cai naon. Betapa nyana teh milik Allah. Nurut sakumaha cek Allah. Maka aya jelema zaman baheula ngaranna abid hamba saha. Itu milik. Maka karena milik bisa dijual. Jeung kudu nurut sakumaha tuanna. Tapi lamun anak mah teu bisa. Pan aya bahasa. Aya taklek. Bisa silahkan nurut sama orang tua kalau tidak melanggar perintah Allah. Aya kalau ente mutlak, itu tanda anak itu bukan milik kita, tidak bisa seenak kita. Maka ketika dia disebutkan tadi untuk secara logika bahwa mustahil Allah punya anak. Semua milik Allah dengan bahasa milik menafikan bahasa anak. Cek Gus Dur ya, Tuhan aja nggak marah, anaknya disalib. Aduh. Tanya anak dot nanti harus nanya power mungkin obrolan yang pastor bela obrolan itu. Ya enggak lah ngapain marah Tuhan aja nggak marah anaknya disalib. Itu ya tadi bahasa lelucon tapi menohok gitu ya macam Nabi Ibrahim baheula teh gitu. Sia nya nu motong-motongkeun patungnya Tuhan kami cek na murid teh. Ih lain tanya sampai kalau gede itu. Atau bisa ngomong, atau kunaon disembah, atau bisa ngomong, sih agak segitu, tak. Pada tak menok gitu kan, langsung ke jantung paling jerok gitu kan. Geusnya, atau bisa ngomong, kunaon disembah tuh. Mustahil namanya nyana bisa ngampakan ngaleutik atuh geusnya, atau bisa kunaon disembah. Ya bukti eta babaturan nyana di kampakan eko nyana dicimbah, itu bisa nana, kunaon disembah gitu kan. Jadi ngabalikeun angeunna. Ya semua itu milik Allah, artinya menafikan sifat anak mustahil. Terkeharti ku akal. Dan milik itu tadi maksudnya Allah nu ngamilikna secara hakikat, Allah yang menciptakan, Allah yang disembah oleh semua, yang dituruti oleh semua. Kullun lahu qanitun, nurut kabeh ka Allah. Baik nurut secara terpaksanya atau secara sukarela. Nu teu berakal ge nurut ka Allah. Buktina naon eta sehari-hari lah. Sehari-hari. Ieu urang dek naon dek ngabeuleum rokok. Ieu tanda ieu seuneu teh nurut ka Allah. Kabeuleum ieu rokok ieu. Itu mah sehari-hari itu tanda bahwa eta kan benda mati seuneu ieu.
ente hirup itu ente hirupnya habis buka nyawa kosong lelempangan sok ka pasar beki rangga segala non kan ente gitu. Tapi ya nurut ka Allah nanti kan karena ya ketika nya dipake ngabeulem kabeulem nu dibeuleumeuna cek Allah cai tiis ya tiis. Itu sehari-hari itu bukti bahwa yang selama ini kita anggap dia tidak hidup seperti kita tetap nurut ke Allah terbuktilah gitu. Urang dijieunkeun kopi ku batu pamajikan hanya teungeunah misalkeun itu ya ngamarahan kopi naon ieu teungeunah amat sial-sial teuing bapaknya lain teh tang diinum ku si anjing tetep bae tetep sebagai kopi gitu. Itu posisinya jadi objek untuk kita minum. Itu bukti nurut makhluk anu cek urang henteu hirup ge nurut ka Allah. Alam cai urang kumaha hebatna orang Jepang yeun pendeteksi tsunami wayah kajadian mah kajadian bae nurut eta ka Allah aing nurut ka sia aing nurut ka Allah bae. Kumaha urang mobil bisa lempang motor segala eta ku nurut maka di bahasana dina doana ge subhanalladzi sakhkhara lana maha suci Allah yang telah menaklukkan ini buat kami. Eta angin jadi bisa mawa Columbus nepikeun ka India di Amerika. Lamun lain nurut ka Allah mata angin buat yang embung mau nyana. Maka di dalam kendara ngomongnya sakhkhara yang telah menundukkan untuk kami haza mobil ieu motor ieu parahu ieu pesawat ieu. Tapi kapikir ku jelema kunaon aya jelema aya lauk kelem mengpae aya kapal sakitu berat henteu kelem ngambang. Tapi kapikir kali nyata ditaklukkeun ku Allah. Namun teu ditaklukkeun mah sahebat naon Titanic hancur. Itu bahwa tanda bahwa barang-barang mati yang selama ini kita anggap tidak hidup seperti kita, itu milik Allah, nurutnya nak Allah. Nah, bentuk nurutnya kos itu. Pernah tuh anak pakai sendalnya nak kabur. Mau dipakai kos ya aing. Henteu Pak. Eta nurut. Iya yang hal-hal yang sehari-hari. Cai bisa nyin orang segera nurut ke Allah. Cai sia fungsina kos gitu. Kitu bae. Ngajan diinum ku jelema tilok salat kitu bae geus kajen gitu. Cek Allah teh nurutnya. Mun nyandek meh mambungan nya ge. Hayang-hayang teh ditincakan ku sia cenah. Nah, itu. Jadi adanya bahasa memiliki berarti menafikan Allah itu punya anak. Mustahil. Sehingga kafir orang-orang yang mengatakan demikian. Apalagi orang-orang kafir Mekah. Kafir Mekah itu kan paling teresep memboga anak awewe. Dibunuh hirup-hirup. Kenapa yang mereka tidak sukai? Mereka berikan kepada Allah. Allah itu boga anak awewe ngaranna malaikat. Nukus ya anak awewe dihewa-hewa. Lalu dilemparkan ke Allah. Maka engke aya dina bahas surat Cejen sebutkan engke bakal ditanya ke Allah. Menyebutkan malaikat anak Allah. Pernah nyawa tuh jadi ngajadikeun anak. Muntah masjidna make ngomong kos gitu. Juga bisa buktikan. Ketika tidak mau bisa kan buktikan mau bisa orang lain kok. Siksa kita. Dipinta pembuktian nanti atas omongan-omongan nanti ya. Nggak bisa kita ditanya. Benar emang mengenai ngomong gitu? Entah enak kan? Ya entah Gusti. Gusti lebih nyaho. Mun kula ngomong ke situ Gusti lebih nyaho. Sebagai pembuktian ke dihadapun orang-orang yang menganggap Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan atau Tuhan yang ketiga. Satu dari yang tiga. Jadi diatakan kok. Bener tuh ngomong gitu. Antakul tak ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Isa ke di akhirat. Apa benar mana yang ngomong bahwa jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Cara bisa itu. Mun kuring ngomong kitu Gusti leuwih nyaho pasti. Padahal yang tadi gitu kan ya, pasti dengan gitu ge gitu. Moal masalah kan untuk merek saya tekan jelema-jelema anu menuhankan Isa teh. Bahwa Isa sendiri bukti itu, henteu pernah ngomong kos gitu. Dan pada saat itu mulai bisa ngabohong. Malik yaumiddin segala sesuatu yang ada pada hari kiamat itu semua Allah yang berkuasa. Wah di jelema di dakwahan kurang ngabaca 1000% orang bener, tetap beceknya salah bisa. Ribuan pengacara ngabela orang tetap baik. Geus ponis salah bae salah. Kayak benut diterima. Tapi mungkin di akhirat orang yang nggak percaya sama Allah pun akan percaya. Ngan geus telat percaya. Dan tiba heula. Dan semua nurut kepada Allah. Badi'us samawati wal ard wallahu a'lam. Al-Fatihah.